Halo sobat mesin sekalian, kembali lagi di Mencast, Mechanical Engineering Podcast. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Himpunan Mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal. Nah, sebelum itu kita mau memperkenalkan diri dulu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, udah kenal pasti sayang. Cakep. Boleh. Gua Sandi, di sini ada Kahim dan Wakahim. Boleh Mas memperkenalkan diri dan sebutin nama Instagramnya. Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Sandi atas kesempatan dan waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama gua Ilham Fatur Rahman dan di sini gua menjabat sebagai ketua himpunan dari Himpunan Mahasiswa Mesin Politeknik Gajah Tunggal. Dan untuk nama Instagram gua yaitu adalah @ftrmn.ilham_nya 3 kali. Boleh tuh editor nanti ya di bawah. Oke, dan kenalin nama gua Hafiz Hanan. Di sini saya menjabat sebagai wakil ketua himpunan dan saya memiliki Instagram. Username-nya itu @hafizhananf. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, apa sih yang memotivasi kalian tuh untuk bisa maju sebagai ketua dan wakil ketua himpunan? Baik, gue dulu ya. Oke, mungkin gue dulu ya Mas ya. silakan dulu. Kalau untuk tergerak untuk menjadi maju sebagai ketua, itu sebenarnya sih kita jujur aja ya, kita belum punya keberanian lah ke arah sana. Tapi untuk keinginan kita mau untuk memimpin sebuah organisasi itu ada. Tapi kita belum berani untuk mengimplementasikannya. Namun ketika saya dan juga Mas Hafiz diberikan amanah dan juga tanggung jawab untuk memimpin organisasi ini, maka itulah yang membuat saya sampai saat ini saya selalu yakin bisa membawa himpunan ini tuh ke arah lebih baik lagi. Kemudian yang keduanya juga kenapa sih saya mau gitu loh? Karena ini adalah jurusan saya dari teknik mesin, jurusan yang saya banggakan selama ini, yang saya nantikan. Seperti itu sih Mas. Oke, betul sekali apa yang dikatakan Mas Ilham. Untuk motivasi dari saya sendiri tuh munculnya dari rasa tanggung jawab. Dan saya tuh juga ngerasa dari dulu tuh saya aktif di kegiatan himpunan dan juga ngerasa kalau perubahan itu cuma bisa dirubah kalau orangnya mau turun langsung. Dan waktu itu ketika ada pengumuman lah pasangan calon Kahim dan Wakahim, ada nama saya, ada nama Mas Ilham, dan itu tuh saya ngerasa ini tuh kesempatan buat bener-bener bawa dampak positif gitu. Oh, jadi itu biar ikut andil lah dalam himpunan. Betul. Ya. Terus saat pertama kali kalian terpilih nih, apa sih perasaan kalian? Antara bangga, deg-degan, atau mungkin malah bingung nih, ntar kedepannya mau gimana gitu? Oke, kalau dari pandangan saya itu adalah sebuah apa ya? Kalau bangga itu pastilah, itu hal yang sangat membanggakan buat saya. Saya bisa untuk terjun langsung ke organisasi kita Himpunan Mahasiswa Mesin. Dan untuk deg-degan itu udah sangat pastilah. Pasti ada pikiran kita bisa nggak ya memimpin sebuah organisasi ini dengan watak yang berbeda-beda, dengan prinsip orang yang berbeda-beda, dengan pemikiran orang yang berbeda-beda. Namun yang buat saya yakin itu adalah himpunan kita tuh mempunyai mahasiswa yang sangat-sangat hebat, mempunyai slogan solidaritas. Nah, itulah yang membuat saya begitu yakin bahwa himpunan kita tuh bisa bergerak lebih inovatif lah ke depannya seperti itu. Oke, untuk itu jujur aja campur aduk sih. Iya. Rasa bangga ada, deg-degan juga iya. Karena di situ saya sadar pasti bakalan ngebawa tanggung jawab yang sangat besar. Iya. Tapi justru itu yang bikin kita makin semangat. Makin tertantang ya Mas. Makin tertantang tentunya. Jadi emang ada rasa bangga, deg-degan itu campur aduk ya. Campur aduk Mas. Wah. Ya. Oke, itu pernah sih saya juga. Oke deh, saya pengen menggali visi dan misi dari kabinet kalian nih. Kan setiap kabinet tuh pasti ada namanya, ada artinya kan. Mau tahu dong apa sih nama kabinet dari kalian? Oke, boleh dijelasin deh Mas Hafiz, nama kabinet kita apa nih? Kasih tahu nih ke teman-teman. Nama kabinet kita itu Kabinet Prakarsa. Artinya apa Mas?
Artinya adalah sebuah inisiatif perubahan. Itulah yang membuat kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin perubahan mahasiswa mesin ini ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu sih, Mas. Iya. Dan untuk visi misinya, visi misi kita mungkin yang visi bakal dibaca sama Mas Hafiz, nanti misi bakal dibaca sama saya deh. Oke, jadi di Kabinet Prakarsa ini kita punya visi, yaitu menumbuhkan rasa bangga, cinta, dan tanggung jawab seluruh mahasiswa mesin terhadap himpunan, serta sebagai wadah pengembangan diri, solidaritas, dan kontribusi nyata demi kejayaan teknik mesin. Nah, untuk misinya kita memiliki 4 misi nih untuk menggapai sebuah visi tersebut ya Mas Andi. Nah, misi kita yang pertama adalah membangun budaya kebersamaan yang kuat di antara mahasiswa mesin melalui kegiatan yang kolaboratif, kekeluargaan, dan juga solidaritas himpunan. Kemudian yang kedua, kita ingin meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa mesin dalam setiap program kerja himpunan dengan pendekatan yang inklusif, inspiratif, dan juga komunikatif. Yang ketiga, kita ingin meningkatkan potensi baik itu dari akademik, organisasi, dan juga kepemimpinan mahasiswa mesin dalam program kerja HMM yang relevan, inovatif, dan juga berdampak nyata langsung. Nah, yang terakhir kita ingin menjadikan himpunan mahasiswa mesin sebagai simbol identitas kebanggaan, tempat mahasiswa bisa berkembang, merasa dihargai, dan berkontribusi nyata untuk alma mater mesin. Seperti itu Mas Andi. Berarti yang tergabung dalam himpunan mahasiswa mesin itu bakalan ada bekal buat leadership ya buat kedepannya. Betul sekali. Nah, di himpunan kan ada yang namanya divisi kan atau bidang-bidang di kabinet ini. Boleh tahu dong? Mau tahu dong apa kabinetnya, divisi-divisinya pembagiannya kayak gimana? Oke, untuk pembagian divisi di kabinet ini, jadi kita tuh ada beberapa divisi ya. Itu ada kategori di bidang internal, bidang eksternal, bidang akademik, dan minat bakat. Dan setiap divisi itu mempunyai perannya masing-masing. Untuk itu bisa dijelaskan oleh Mas Ilham. Oke, boleh Mas Ilham. Oke. Jadi untuk divisi di kabinet kita memiliki 10 divisi dan juga 3 BPH. Nah, dari BPH-nya dulu nih Mas Andi ya. BPH kita pertama ada namanya Sekretaris Jenderal. Kemudian yang kedua ada Sekretaris Umum. Yang ketiga ada Bendahara Umum. Itu adalah ketiga BPH kita nih. Nah, kemudian kita ada 10 divisi. Ya, banyak kan pasti Ya, banyak banget tuh. Itu dia. Nanti saya jelasin lah untuk kenapa itu divisi tersebut. Nah, saya mau nyebutin dulu nih apa aja divisinya ya. Divisi yang pertama itu ada namanya divisi ekonomi kreatif, Ekraf. Yang kedua ada namanya sosial masyarakat atau Sosmas. Nah, yang ketiga ada namanya akademi prestasi atau Akapres. Yang keempat ada namanya pengembangan sumber daya mahasiswa atau PSDM. Yang kelima ada inventaris. Yang keenam ada multimedia, yang ketujuh ada humas atau hubungan masyarakat, yang kedelapan ada minat bakat dan akademik, yang kesembilan ada kerohanian, yang kesepuluh atau yang terakhir ada kominfo. Itu Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, kan tadi ada PSDM ya? Betul. Nah, itu PSDM tuh apa programnya tuh atau tugasnya tuh kayak gimana sih Mas? Kalau PSDM? Ya. Nah, kalau PSDM ini kita lebih fokus ke arah pengembangan. Nah, tapi pengembangannya itu nggak hanya tentang mahasiswanya ya. Kita ke mahasiswa iya, ke organisasi iya, dan juga kepada keseluruhan ke para bidang-bidang di setiap divisi gitu loh. Baik itu dari mahasiswa kita kembangin itu akademiknya ya. Entah itu tentang software yang ada, tentang itu mata kuliah yang ada. Kemudian pengembangan juga untuk keorganisasian yang ada. Jadi biar kaderisasi kita, biar birokrasi setiap organisasi itu berjalan dengan baik. Itu sih Mas. Terus tadi sosial masyarakat kan, Betul. itu sosial masyarakat kan artinya masyarakat tuh mungkin ke masyarakat sekitar kan. Betul. Nah, itu gimana sih Mas? Sosial masyarakat itu. Nah, jadi untuk sosial masyarakat itu bentuk kita pengabdian ke masyarakat. Nanti tuh di dalam situ kita ada agenda seperti ke panti asuhan, berbagi ke sekitar, keluarga, atau ada juga kayak santunan gitu. Jadi emang divisi-divisi ini ya menurut kita ya benar-benar relevan lah untuk mahasiswa mesin. Jadi kalau ditanya kenapa banyak divisinya, ya emang itulah goals kita. Kita mau benar-benar membuat divisi ini tuh benar-benar
bermakna dan juga menjadi media pembelajaran Bermanfaat buat lah mahasiswa. untuk masyarakat juga. Bagus. Jadi bukan karena lihat banyaknya, tapi lihat buat fungsinya, bagaimana itu bisa berjalan himpunan ke depannya. Betul sekali. Nah, kan sebagai menjadi pengurus, apalagi ketua dan wakil kan, itu kan tidak mudah tuh. Apa sih tantangan terbesar yang akan kalian hadapi sejauh ini dalam memimpin himpunan mahasiswa mesin ini? Kalau tantangan terbesarnya adalah mungkin kendala waktu mungkin ya. Karena kita jujur saja di kabinet kita sekarang nih benar-benar setiap kegiatan setiap minggu itu ada. Kita udah itu menjadi bukan tantangan iya, tapi itu adalah suatu kebanggaan juga sih buat kita karena kita mampu untuk mewadahi anak-anak mesin ini loh. Nah, itu tantangan pertama sih ke waktu. Kemudian yang kedua ya mungkin kita terkadang kan waktu ini berbentrokan dengan sebuah jadwal kuliah dan kita juga tidak bisa meninggalkan itu juga sih. Namun bagaimana caranya kita membuat balance lah antara kuliah berjalan tapi organisasi kita juga berjalan. Itu sih Mas. Terus cara menjaga kekompakan di antara anggota, karena kan di tengah kesibukan kuliah kan yang kata Mas Ilham tadi berbentrokan tuh sama jam kuliah. Betul. Itu bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara anggotanya biar tetap berjalan dengan Oke, untuk menjaga kekompakan itu kita tuh sering ngadain kegiatan non formal. Contohnya seperti nongkrong bareng, makan bareng atau rapat santai. Yang dimana di situ kan juga ngebentuk kebersamaan dan rasa jadi kita tuh ngumpul jadi satu gitu loh Mas. Tuh. Oke. Bagaimana sih cara menghadapi mahasiswa yang kurang aktif nih dalam himpunan nih? Kan kadang ada aja tuh. Cara menghadapi mahasiswa yang kurang aktif ke himpunan. Kita sebenarnya untuk cara itu kita ada berbagai cara sih. Namun emang kita cara paling utama sih kita ingin para mahasiswa mesin ini merasa dulu nih, dia merasa bahwa himpunan kita ini benar-benar tempat dia bisa berkembang, tempat dia bisa buat menunjukkan skill dia yang ada tuh bisa nih di himpunan ini, dia bisa dihargai. Dia bisa ikut andil. Nah, mungkin kita bangun dari situ dulu nih, dari awal nih. Kita pengen dia tergerak dulu dari hati dia. Karena kalau dari hati dia sudah tergerak, insya Allah ke depan itu bisa mudah lah. Dia pasti bakal senang menjalankannya juga dengan penuh semangat, ya kan. Nah, itulah dari pertama sih pasti kita benahi dulu nih. Kita gerakan dulu hatinya supaya mereka tuh bisa mempunyai rasa bangga tersebut. Seperti itu. Nih, dalam satu periode ini pernah ada nggak sih momen-momen krisis atau konflik di kabinet kalian? Kalau krisis dan konflik, alhamdulillah kita sejauh ini tidak ada ya Mas Andi. Karena memang kita berupaya semaksimal mungkin berjalannya organisasi juga sejalan dengan keharmonisan yang ada dalam setiap divisinya seperti itu. Ya mungkin ini Mas, itu lebih ke kita tuh masalahnya itu ngejaga semangat para mahasiswa di tengah padatnya perkuliahan. Karena tuh kadang semangatnya di awal doang, tapi ketika ada tugas atau proyek yang numpuk, mahasiswa jadi drop. Nah di situ tugas kita tuh kayak gimana caranya ngejaga suasana agar tetap positif. Ya, terus apa sih keputusan paling sulit nih yang pernah kalian ambil selama menjabat? Boleh dijawab deh sama Mas Hafiz nih. Jadi keputusan yang paling sulit tuh ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan. Jadi kita ada dua acara nih, acara besar. Nah kita harus bisa nentuin nih mana yang harus kita duluin. Nah di situ tantangan kita Mas. Jadi kita harus memprioritaskan mana yang harus kita dulukan gitu. Selanjutnya nih, apa sih hal yang paling berkesan di diri kalian masing-masing tuh dalam menjabat di himpunan ini? Yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan sih dari kita ya, itu kita bisa merasakan bahwa ternyata mahasiswa mesin itu mempunyai potensi-potensi yang sangat banyak nih, potensi yang sangat besar. Nah, itu sih yang membuat kita ternyata bisa kita bisa melakukan ini loh. Ternyata anak mesin tuh bisa semuanya loh. Nah, itulah kenapa kita
kesannya itu sangat senang, bahagia di mesin karena kita menjalankannya juga penuh dengan apa ya? Rasa bahagia, senangnya pun dapat, kekeluargaannya dapat, Betul. pembelajarannya pun dapat. Jadi kesan kita sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang. Ternyata di himpunan mahasiswa mesin itu bisa melaksanakan semua hal, nggak baik itu akademik, non akademik, dan juga di luar itu semua lah. Kita bisa melaksanakan itu semua. Iya. Oke. Kalau untuk saya sendiri tuh ketika melihat teman tuh yang tadinya pasif menjadi aktif di himpunan. Nah, betul itu suatu bentuk kebanggaan tersendiri juga. Betul. Jadi kesannya tuh biar ini kan Biar berkesan Iya, bagus lah Mas. Jadi iya. kalau ngelihat anak-anak mesin tuh wah ternyata tuh mereka bisa semua gitu loh. Jadi makanya kita kesannya tuh menjalankannya pun dengan penuh semangat dan rasa Iya. bahagia lah. Terakhir nih, Nah, apa sih pesan dan harapan kalian untuk mahasiswa teknik mesin nih, terutama yang akan menjadi pemimpin selanjutnya buat himpunan kedepannya? pesan dan kesannya ya. Nah, berarti itu untuk pemimpin selanjutnya. Iya. Oh, untuk pemimpin selanjutnya. Iya. Kalau untuk pemimpin selanjutnya sih pesannya adalah jangan pernah turunkan semangat yang ada di himpunan mahasiswa mesin, maksimalkan dan perdayakan dengan penuh kasih sayang dan rasa bangga lah. Jadi jadikan sebuah himpunan kita ini benar-benar sebuah wadah yang mewadahi seluruh anak mesin. Jadi nggak sekedar hanya organisasi ya. Jadi nggak hanya sekedar nama, tapi benar-benar jadi organisasi atau himpunan yang benar-benar mewadahi dari mahasiswa mesin. Itu sih pesan dari saya. Dari Oke, Mas Hafiz boleh? untuk pesannya untuk kalian mahasiswa mesin, jaga terus semangat kalian, jangan cuma kuliah, tetapi juga berproses dan berkontribusi. Dan untuk harapannya, untuk penerusnya nanti, teruskan semangat ini, jangan takut salah mengambil langkah dan membawa nama baru. Karena himpunan itu rumah kita bersama. Betul banget. Bagus banget nih. Mungkin untuk podcast kali ini cukup sampai di sini aja. Makasih banyak buat ketua dan wakil ketua himpunan yang sudah berbagi cerita Betul. dan inspirasi hari ini dah. Oke, di sini kita juga ada merchandise ya dari Apa tuh Mas Andi? nih. Waduh, repot-repot ya Mas Andi. Ini merchandise dari Dari himpunan. ya. Ya. Ini dari Ekonomi studio, Kreatif ya. ini dari ekonomi kreatif, divisi ekonomi kreatif kan. betul. Nah, ini boleh dilihat dulu. Ini Oke. buat masnya dan Ya, Boleh dibuka nih, Mas? boleh Oke. boleh bukanya nggak apa-apa. Lihat aja. keren banget ya Mas. Ini Izin, stiker-stiker desain ini keren Ya. banget loh. Jujur ini keren banget. Oh ya, jangan lupa follow juga nih Instagram dari @studio_urban_culture. Buat kalian semua yang mau beli merchandise atau barang-barang keren lainnya bisa ke mekamed.id. Siap. Bagus nih, Mas. Keren Bagus banget. ya, bagus, udah pasti bagus lah. Saya juga mau mengucapkan Oh. rasa terima kasih lah mungkin Mas Andi. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dari Mas Andi sebagai host yang sudah menyelenggarakan podcast kali ini, terutama juga dari divisi multimedia ya Mas, yang sudah membuat podcast kali ini sangat-sangat berkesan, sangat-sangat rapi, sangat-sangat tersusun lah sistematisnya. Dan juga saya tidak lupa saya mau mengucapkan terima kasih Mas untuk Studio Urban Culture yang sudah memberikan kita merchandise sangat-sangat bagus lah dari berbagai desainnya, dari juga desain dari bajunya juga. Terima kasih. Makasih juga Mas. Ya. Nah, cukup sekian Mencast episode kali ini. Sampai jumpa di episode Mencast lainnya. Dadah. Dadah.